Ini apa aja Iya, sih tanda-tanda bahaya saat hamil, untuk ibu ataupun anaknya? oke. Ya, jadi kalau kita dalam tata laksana ibu hamil, baik itu dalam kehamilannya maupun proses bersalin nanti, kita berpikirnya dua. Satu, berpikir terhadap kesehatan janin namanya, karena belum lahir namanya janin, kalau sudah lahir namanya bayi gitu ya. Nah, Kemudian ketika yang berikutnya adalah persiapan ibu. Nah, itu juga kita siapkan. Jadi kita berpikirnya, makanya dokter kandungan itu berpikirnya dua dia. Jadi berpikir pada ibu hamilnya sendiri dan berpikir pada janin yang dikandung. Bahkan dalam proses persalinannya nanti, sebelum ditangani oleh dokter anak, masih tanggung jawab dokter kandungan. Atau bidan ya, kalau itu bersalin normal ya. Atau dokter umum, jangan lupa. Dokter umum juga bisa melakukan proses bersalin normal gitu ya, tanpa komplikasi. Jadi apa tanda-tanda yang bisa dikenali ya ketika kehamilan itu berisiko misalkan. Nah, ini satu contoh yang sering ya, yang sering di ranah praktis. Pertama, tekanan darah tinggi itu waspada. Kalau ada ibu hamil dengan tekanan darah tinggi, nah lakukan pengecekan bahkan konsultasi kepada dokter spesialis kandungan dalam hal ini ya, atau kebidanan sebenarnya tepatnya ya. Jadi kalau di ranah obgyn atau dokter obstetri dan ginekologi, nah itu bahasa Indonesianya adalah dokter kebidanan dan penyakit kandungan. Jadi kalau bicara hamil sebetulnya kita berbicara tentang konteks kompetensi kebidanan dokter ahli kandungan gitu. Jadi bukan penyakit kandungan gitu ya. Nah, kecuali tadi itu misalnya hipertensi, nah itu ya, atau ada kelainan bawaan gitu ya. Kemudian ada penyakit-penyakit lain yang menyertai itu ibu hamil dengan sakit gitu ya. Misalnya diabetes gitu, misalnya dengan hipertensi tadi ya. Kemudian ada penyakit yang ditemukan di janinnya misalkan kayak begitu. Nah, itu perlu tindak lanjut pemeriksaan gitu ya. Jadi kenali pertama tanda atau risikonya apa. Kalau ada ibu hamil tensi tinggi, itu hati-hati, itu berisiko. Ya, walaupun setiap kehamilan kita anggap semuanya kehamilan itu adalah kehamilan berisiko. Apalagi ditambahkan ada hipertensi, ada sakit gula, gitu ya. Jadi harus waspada. Nah, itu untuk ibunya yang sering kita temukan di ranah praktis. Kemudian untuk janinnya, apa ini? Nah, perhatikan gerakan janin selama kehamilan. Itu penting ibu rasakan ya gerakan janinnya. Nah, secara teoritis memang gerakan janin bisa ibu hamil rasakan. Kalau ini belum pernah hamil, biasanya sekitar 4 atau 5 bulan kehamilan. Itu sudah bisa merasakan. Kalau sudah pernah hamil sebelumnya, mungkin sekitar ya 3 bulan, ke 4 bulan, sudah mulai ibu itu merasakan, oh ada gerakan gitu. Nah, itu salah satu parameter tanda yang bisa kita pakai menyatakan, oh ini akan berisiko nggak kehamilan ataupun tidak. Kemudian ketika kehamilan sudah besar, kenali tanda-tanda risiko persalinan. Ya, misalnya apa? Sakit perut hilang timbul. Nah, ini khas sekali. Kalau ada ibu hamil itu ketika mau mencapai proses persalinan ketika sudah cukup bulan, itu ada namanya fase sakit dulu. Sakitnya khas dia, hilang timbul. Jadi tidak sekali sakit itu terus-menerus gitu, enggak. Sakitnya akan berlangsung kurang lebih bisa 30 detik, 40 detik, sampai 50 detik, enggak sampai 1 menit biasanya. Setelah itu hilang. Kemudian kira-kira bisa 3 menit kemudian atau 5 menit kemudian muncul lagi tuh tanda. Nah, itulah begitu terus sampai bayi lahir, janin lahir. Nah, itu namanya kontraksi. Itu harus ibu belajar mengenali faktor risiko persalinan. Kemudian ada keluar lendir darah juga seperti itu. Jadi kalau ada dalam proses kehamilan muncul lendir darah ya kayak ingus begitu, ada darah-darahnya sedikit kayak slim-slim gitu. Nah, itu waspada, itu jangan-jangan pembukaan gitu. Jadi lakukan pemeriksaan lanjut. Kemudian ada keluar cairan misalnya itu dari kemaluan ya. Tidak berhenti-berhenti itu cairan keluar. Nah, itu jangan-jangan pecah ketuban. Jadi kenali tanda-tanda atau risiko persalinan ya. Walaupun tidak serta-merta kesemuanya terjadi dalam suatu waktu tertentu enggak. Dia biasanya simultan, beriringan gitu ya. Mulai sakitnya mungkin pertama ya, kemudian diikuti oleh pelepasan lendir darah. Terakhir begitu mau lahir bayinya, pecahlah ketuban. Nah, gitu yang normalnya begitu. Tapi ada dalam kondisi tertentu, itu pecah ketuban duluan tanpa rasa sakit, tanpa juga keluar lendir darah. Nah, itu
diagnosis yang berbeda. Jadi namanya ketuban pecah dini gitu ya. Nah, itu kira-kira ya tanda-tanda yang bisa dikenali di ranah praktis. Banyak kasus seperti itu.